Baiklah teman-teman, hari ini saya akan menjelaskan materi tentang akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Yuk, kita langsung masuk ke materi. Ada yang tahu apa itu akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah? Baiklah, yang pertama, akhlak mahmudah. Akhlak mahmudah atau akhlak terpuji adalah perbuatan yang dibenarkan oleh agama, Allah, dan Rasul-Nya. Contoh akhlak mahmudah atau akhlak terpuji. Yang pertama, sabar. Artinya, menahan diri dari hawa nafsu yang sekiranya hanya merugikan diri sendiri. Yang kedua, tawakal. Artinya, menyerahkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, tawadu. Artinya, rendah hati, tidak sombong, tidak angkuh, dan sebagainya. Yang keempat, husnuzon. Artinya, senantiasa berprasangka baik. Yang kelima, ta'awun, artinya senantiasa saling tolong-menolong. Yang keenam, ikhtiar, artinya senantiasa berusaha bersungguh-sungguh dalam mewujudkan keinginan. Yang ketujuh, ikhlas, artinya melakukan sesuatu kebaikan semata-mata mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala saja. Dan yang kedelapan, mujahadah an-nafs, artinya senantiasa mengontrol dan menahan diri. Yang kesembilan, syukur. Artinya, senantiasa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat yang diberikan kepadanya, besar atau kecil. Yang ke-10, zuhud. Artinya, tidak menggantungkan diri pada makhluk lain selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir atau yang ke-11, qanaah. Artinya, perasaan yang selalu merasa cukup atas pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, akhlak mazmumah. Akhlak mazmumah atau akhlak tercela adalah perbuatan yang tidak dibenarkan oleh agama, Allah, dan Rasul-Nya. Contoh akhlak mazmumah atau akhlak tercela. Yang pertama, tabzir, artinya boros. Yang kedua, mubazir, artinya menghambur-hamburkan atau menyia-nyiakan. Yang ketiga, kufur nikmat, artinya tidak mengakui kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Yang keempat, gibah, artinya senantiasa menyebarkan aib orang lain atau bahkan hal-hal yang baik dari orang lain, namun orang tersebut tidak ridho. Yang kelima, hasad, artinya penyakit hati berupa iri dan dengki. Yang keenam, seuzon, artinya prasangka buruk pada diri, orang lain, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, godab, artinya pemarah. Yang kedelapan, munafik, artinya seseorang yang menyembunyikan kejahatannya atau kekafirannya. Yang kesembilan, takabur, artinya sombong dan angkuh. Yang kesepuluh, riya, artinya beribadah dengan niat mendapat puja dan puji dari manusia. Yang ke-11, sum'ah, artinya selalu membicarakan kebaikan atau amal ibadah yang dilakukan dengan tujuan pamer dan sebagainya. Dan yang terakhir atau yang ke-12, dendam, artinya menyimpan amarah dalam hati dan berkeinginan keras untuk membalas. Itulah sedikit penjelasan mengenai materi akhlak mahmudah dan akhlak mazmumah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.